Nama saya Denny Sentosa dan hari ini saya akan membahas seberapa cepat essential oil bisa masuk ke badan kita. Oke, yang pertama itu adalah dengan inhalasi, dengan mencium aromanya, itu bisa dalam 22 detik sampai ke otak. Oke, dan dalam 2 menit itu akan sampai ke peredaran darah, 20 menit itu akan menyentuh semua sel-sel badan kita. Oke, bukan cuma inhalasi, itu juga bisa dengan topical dan juga dengan food flavoring kita masukkan ke makanan. Oke, saya bahas satu-satu. Inhalasi itu yang gampang itu dengan diffuser. Oke, masukkan beberapa tetes essential oil, misalnya tips. Oke, kita mau rumah kita wanginya seperti rempah, masukkan tips, masukkan air dan tinggal dinyalakan. Diffuser ini lumayan praktis dan gampang karena cuma perlu buka satu langsung masuk. Ya, namanya sweet diffuser. Cara kedua itu dengan inhalasi yang neteskan oils di telapak tangan. Putar 3 kali searah jarum-jam untuk mengaktifasi. Dan hirup dalam-dalam. Wanginya enak banget untuk menenangkan, untuk biar moodnya juga bagus kalau frankincense ya. Dan saya sangat suka mengoleskan ini untuk di rambut juga, sama di muka untuk frankincense inhalasi. Jadi yang inhalasi sebenarnya cara tercepat karena bisa langsung dari hidung langsung ke sistem limbik. Sistem limbik kita itu ada di tengah kepala ini ya. Sistem limbik ini yang mengontrol emosi, sistem flight of fight response, juga kayak kalau kita panik dan sebagainya, kita juga inhalasi biar menenangkan. Oke, itu akan mengirimkan signal ke badan kita supaya untuk tenang. Oke, nah inhalasi juga begitu kita inhale, okay, kita hirup, molekulnya itu bakal kedua arah, satu ke limbik system, satu ke paru-paru. Oke, itu inhalasi. Yang kedua itu adalah untuk perasa makanan. Oke, perasa makanan. Teman-teman kan sering bikin, misalnya yang suka bikin salad, oke, bisa campurkan lemon atau bisa campurkan orange. Ini Vitality. Oke, ada juga Plus Oils. Plus Oils ada di Singapura, kayaknya juga ada di negara Asia Pasifik yang lain. Vitality itu di USA, itu buat food flavoring. Jadi misalnya bikin salad atau bikin pasta kan bisa ada oregano Vitality ya, bisa dicampur sedikit, itu enak banget. Dan campurnya gampang aja, pakai tusuk gigi. Saya lupa buat tusuk gigi ya. Pakai tusuk gigi, masukkan ke yang bolongan di tengah, oke? Terus buat yang oregano dan basil langsung diaduk di makanan. Itu bakal kerasa sekali karena itu concentrate ini ya. Oke, atau misalnya pakai black pepper. Black pepper juga bisa untuk misalnya dicampur seperti yang cara yang sama untuk food flavoring. Atau misalnya kita mau kasih madu ke anak-anak, terus anak-anak juga nggak terlalu suka baunya ya. Ada beberapa anak kan nggak terlalu suka madu. Bisa aja madu, terus campurkan orange atau lemon biar jadi rasanya lebih fresh. Oke, rasa jeruk-jeruk itu anak-anak suka biasanya. Oke, dikasih. Nah, cara lain itu campur di minuman. Teman-teman tahu kan infused water yang misalnya masukin buah ke dalam terus dibiarkan mengendap berapa saat. Nah, ini cara yang praktis pakai Vitality atau Plus. Tinggal tetes aja, berapa tetes. Oke. Diaduk sedikit, harusnya ditutup. Segar. Jadi, saya sarankan untuk botolnya, itu botol kaca atau botol stainless steel. Gelasnya juga sama, kaca atau stainless steel. Kenapa? Karena essential oil itu bisa memecah bahan organik. Oke, bahan organik itu yang mengandung karbon dan hidrogen. Nah, plastik biasanya itu terbuat dari bahan organik.
ada plastik yang terbuat dari campuran dari organik dan inorganik, tapi mostly itu organik. Bahan organik itu ada kualitasnya, kayak seperti yang Living punya ini kan plastik capnya. Nah, kualitasnya bagus, jadi dia bisa lumayan lama bertahan kalau terekspos oleh essential oil. Tapi kalau kita nggak mengerti itu kualitasnya bagus atau tidak, sebaiknya tidak memakai bahan plastik, ya, untuk mencampur essential oils untuk minum atau untuk makanan. Nah, yang ketiga itu cara topical, yaitu aplikasi langsung ke kulit. Oke, biasanya kita akan menyarankan ada physics, just in case ada iritasi. Oke, seperti saya bilang, frankincense itu bagus untuk kulit, myrrh juga bagus untuk kulit. Nah, dua ini sangat bagus untuk kulit yang kencang, kulit yang cerah, oke, kulit yang bersih, oke, ini dua. Bisa di mix atau bisa di layer satu-satu. Dan bisa juga selain di muka, oke, kita bisa oleskan di kaki. Misalnya orang kan suka tips karena hangat kan. Jadi kita misalnya suka kedinginan malam hari atau suka kedinginan kalau ada AC atau misalnya ke negara yang pas lagi musim dingin, bisa pakai tips di kaki, oleskan di telapak kaki, oke, di telapak kaki. Terus pakai kaos kaki. Olesnya kalau pas di musim dingin itu mungkin olesnya lebih banyak ya. Tips atau Christmas spirit itu juga menghangatkan. Enak banget ya. Jadi ketahanan tubuhnya juga lebih bagus karena kita hangat kan merasa dibanding kalau dingin. Nah, itu bisa di telapak kaki karena kaki kalau menurut pengobatan TCM itu kan banyak organnya juga. Jadi sekalian aja gitu kita oles di telapak kaki. Jadi itu topical karena itu topical dan inhalasi itu dua cara yang paling umum yang sering dilakukan orang-orang. Kalau memang di muka kurang stroke atau misalnya takut breakout, kan kadang ada yang suka takut berjerawat dan sebagainya, ya mungkin sebaiknya nggak usah pakai di muka. Ya, oke. Yap, semoga berguna dan jangan lupa dipakai oilnya ya.